Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kita ambil dari Kejadian pasal 49, di mana sebelum berakhirnya kitab Kejadian, Yakub sebagai bapak patriark Israel memberikan berkat untuk anak-anaknya. Kalau di pasal 48 kemarin kepada anak angkatnya, yaitu cucunya sendiri, Efraim dan Manasye, maka pada pasal 49 ini Yakub memberkati anak-anak kandungnya. Seperti apa berkat yang diturunkan dari Yakub kepada anak-anaknya? Mari kita pelajari, namun sebelum itu kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan mengurapi kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, supaya firman ini betul-betul menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Mari kita hampiri Tuhan, menyembah dan mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan, dan besar kasih setiamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kau percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya Yesusku. Kaulah kekuatanku, Kaulah jaminan hidupku, sebab Kau yang menepati janji-janji-Mu, dan kami pegang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh Allah yang baik. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, amin Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
melewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Dari pihak-Mu, Engkau tetap setia terhadap perjanjian-Mu ya Tuhan. Dari pihak kami tetap percaya dan beriman akan penggenapan janji-janji itu. Kalau kami sepakat dengan Tuhan, maka apa yang Kau janjikan pasti Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami, supaya kami mengerti sejelas-jelasnya firman Allah yang kami pelajari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 49, saudara. Ini dua pasal terakhir dari kitab Kejadian, di mana hari ini kita akan mengerti bagaimana Yakub memberikan perkataan dan doa terakhir kepada anak-anaknya. Kepada Efraim dan Manasye sudah, sekarang kepada anak-anak yang lain yang nanti akan mendapatkan berkat warisan atas perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub yang hari ini kita pelajari. Mari kita baca, saya akan baca di Kejadian 49 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dulu saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu
apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ayat 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Nah, di dalam persiapan Yakub akan menyelesaikan kehidupannya di dunia sebelum dia meninggal, saudara. Dia harus memberikan sebuah perkataan terakhir. Dan ini menjadi kebiasaan bagi orang-orang dahulu, dan mungkin juga sampai sekarang masih, di mana orang tua atau sesepuh, ya, orang yang dituakan kalau mau meninggal biasanya meninggalkan perkataan-perkataan terakhir, kecuali kalau sakit keras, ya saudara. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Yakub sebelum dia meninggal. Dia minta anak-anaknya berkumpul karena dia akan memberikan wejangan perpisahan kepada putra-putra Yakub. Ya. Di sini Yakub tampil sebagai nabi yang luar biasa, yang berbicara dalam bahasa inspirasi yang puitis. Saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi kalau saudara nanti baca sendiri dari ayat 3 sampai nanti dengan ayat yang ke-28, itu dia menyebutkan nama anaknya satu persatu. Dimulai dari Ruben yang sulung. Bahasanya sangat puitis dan bermakna tinggi, lalu sangat inspiratif. Dia memanggil setiap putranya bergiliran di tepi tempat pembaringannya untuk mendengarkan kata-kata berkat, teguran, termasuk kutukan. Apa yang diucapkan Yakub nanti itu terdiri dari 3 hal penting. Yang pertama berkat. Selain berkat ada teguran. Dan selain berkat dan teguran ada kutukan. Kata-kata Yakub ini merupakan sebuah nubuatan yang berdasarkan pemahaman sang ayah akan sifat anak-anaknya. Jadi Yakub mengenal sungguh anak-anaknya. Karena pemahaman akan sifat anak-anaknya itulah maka yang keluar dari mulut Yakub, keluar dari hati Yakub sesuai dengan pemahamannya. Tapi saya percaya, sekalipun itu pemahaman Yakub pribadi, tapi diilhami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan mereka memahami bahwa ucapan-ucapan resmi ayahnya ini merupakan nubuatan yang penting dan sangat menentukan jalan hidup anak-anaknya. Mari kita mulai dari Ruben, saudara. Ya, Ruben itu putra sulung dari Lea. Dari Lea. Dia memiliki keunggulan di antara saudara-saudaranya. Namun, Ruben kehilangan hak kesulungan. Hak memimpin kepada adik-adiknya. Kedudukannya sebagai anak sulung yang diutamakan nanti diberikan kepada Yusuf. Kehormatan sebagai imam dialihkan kepada anak-anak Lewi. Jadi hak kesulungan kepada Yusuf karena Ruben melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Lalu hak keimaman, pemimpin rohani bagi adik-adiknya berubah ke Lewi nanti. Dan hak untuk memimpin suku-suku Israel sebagai raja itu diberikan kepada Yehuda. Yang harusnya 3 hak ini menjadi milik Ruben. Kenapa saudara? Ruben kehilangan 3 hak itu. Karena dosanya yang memalukan. Dia bersetubuh dengan Bilha, gundik ayahnya. Maka kehilangan 3 hak itu. Ya, hak kesulungan, hak keimaman, dan hak sebagai raja. Masing-masing turun ke Yusuf, turun ke Lewi, dan turun ke Yehuda. Itu diucapkan Yakub kepada Ruben, anak sulungnya. Lalu yang kedua, Simeon dan Lewi. Ini 2 orang disebutkan bersama-sama
di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Disebutkan di dalam ayat itu dikatakan bahwa aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Simeon dan Lewi itu adalah putra kedua dan ketiga Yakub dari Lea. Jadi ini adik kandung dari Ruben. Dua bersaudara yang senangnya itu tentang kekerasan. Yakub tidak dapat melupakan kekejaman mereka ketika mereka membantai penduduk Sikem. Tentang pemerkosaan adiknya perempuan Dina itu oleh orang-orang Sikem. Maka keluarlah kutukan, ini kutukan saudara, di ayat 7b itu. Aku akan membagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Sebab nanti mereka pada perjalanan kehidupan mereka nanti, dua-duanya ini saudara, tidak akan memiliki wilayah yang menjadi milik mereka sendiri. Tapi akan tersebar di antara suku-suku lainnya. Ini merupakan sebuah kutukan kepada Simeon. Ya, nanti Simeon akan bergabung kepada Yehuda. Lalu suku Lewi nanti, mereka tidak mendapatkan hak penuh, tapi mereka mendapatkan bagian-bagian dari setiap suku. Dia hanya mendapatkan tempat untuk melakukan tugas-tugas di bait suci dan sebagai guru agama atau rohani bagi Israel. Itu Lewi. Simeon nanti akan bergabung dengan Yehuda. Lalu yang berikutnya di ayat 8 sampai 10 itu tentang Yehuda. Ini putra keempat dari Yakub, lahir dari Lea. Adalah orang yang melanjutkan pengharapan terhadap nanti munculnya kerajaan Israel. Yehuda akan tampil sebagai pemimpin yang berkuasa dari sebuah umat yang akan mengagumi dan memuji dirinya dengan penuh semangat. Sebab arti kata Yehuda itu sebenarnya memuji. Pujian. Itu arti kata Yehuda. Yehuda akan sangat ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Sebab bagaikan seekor singa, dia akan terus mengejar mangsa-mangsanya hingga mencapai kemenangan. Dan saudara tahu, Yehuda nanti akan memegang dengan kuat tongkat kerajaan yang melambangkan kekuasaan selaku seorang pejuang, raja, dan seorang hakim. Nanti keturunan Yehuda inilah akan melahirkan Mesias. Tadi dikatakan sebagai bagaikan seekor singa ya. Makanya terkenal Yesus itulah singa dari Yehuda. Karena perkasa, pejuang, raja sekaligus hakim yang sangat ditakuti. Lalu ayat yang ke-13 ya, menceritakan tentang Sebulon. Ya, Sebulon. Sebulon ini putra ke-6 Yakub dari Lea. Memang anak-anak pertama sampai dengan anak berikutnya 6 itu ya, itu keluar dari Lea, saudara. Nah, Sebulon ini akan ditempatkan di dalam situasi di mana kegiatan dan kemakmuran secara komersial bagi bangsa-bangsa Israel itu terwujud dalam diri mereka. Ibaratnya begini, Sebulon itu pedagang, saudara. Ya, untuk masalah-masalah bisnis ekonomi itu jagonya. Dari suku-suku Israel yang paling menonjol itu adalah Sebulon. Nubuatan ini berarti bahwa wilayah yang berada di sepanjang pantai nanti akan dimiliki, akan dikuasai oleh Sebulon. Kemakmurannya akan dialami oleh keturunan Sebulon ini akibat apa, saudara? Karena kedekatannya di mana mereka berhubungan dengan orang Venesia yang memiliki akses tak terbatas di jalur-jalur penyeberangan. Dia bisa menyeberang kemana-mana sehingga dia bisa berdagang kemana-mana. Yakub menyebutkan bahwa di tempat tersebut
disebut sebagai Sidon. Sidon. Ya. Nah, dia sangat ahli di dalam apa saudara? Ekonomi, berdagang. Ini Zebulon. Di dalam nyanyian Deborah di Hakim-Hakim, kitab Hakim, khususnya pasal yang kelima saudara. Suku Zebulon ini memperoleh pujian hangat dari Deborah. Karena apa? Karena dia berani melawan Sisera dan pasukannya. Ya, diceritakan Zebulon meninggalkan kegiatan perdagangannya terlebih dahulu karena Israel diserang oleh Sisera. Nah, Zebulon ikut serta. Jadi selain berdagang, dia juga peduli kepada suku-suku yang lain. Itu Zebulon. Di ayat yang ke-14 sampai 15 menceritakan tentang Isakar. Isakar ini anak kelima dari Yakub dan Lea. Dikemukakan bahwa Isakar ini sebagai orang yang kuat. Yang mengasihi. Sekalipun kuat tapi orangnya itu tenang. Dan damai. Tenang dan damai. Kan ada orang yang kuat tapi berangasan. Gak sabaran gitu ya saudara. Tetapi Isakar indah. Dia orangnya tenang. Ya, makanya jarang sekali kelihatan ya. Dia bergejolak dengan situasi anak-anak Yakub. Dia tidak kelihatan. Dia kuat namun tenang. Penuh damai. Ia bak seekor hewan beban yang berkekuatan besar. Tunduk kepada kuk. Ya, tunduk kepada kuk walaupun itu menyakitkan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Ya. Dia tidak bisa beristirahat sejenak lewat kuk itu. Ya. Namun dipikulnya dengan santai dan nyaman. Dengan demikian, Yakub menubuatkan bahwa suku Isakar ini akan tunduk kepada bangsa-bangsa di Kanaan. Punya kekuatan, tetapi dia ya yang penting aman lah. Nah, yang penting win-win solution lah. Nggak bertengkar lah gitu. Makanya sangat mudah sekali nih tunduk kepada bangsa-bangsa di Kanaan. Suku ini tidak melawan ketika diserang. Tetapi akan dengan sukarela tunduk untuk mengabdi menjadi budak bangsa-bangsa negeri itu. Itu dinubuatkan oleh ayahnya. Mereka memilih dipermalukan dan diperbudak daripada melawan dengan berani. Ini Isakar. Orangnya diem, anteng gitu saudara ya. Tapi kalau diajak mau berperang gitu, udahlah damai aja lah gitu. Ini ciri-ciri orang suku Isakar. Lalu ayat 16 sampai dengan ayat 18 menceritakan tentang siapa? Tentang suku Dan. Ya. Suku Dan. Dan ini adalah putra pertama dari Bilha. Bilha. Ini bukan istri sah, tapi ini budak. Ya, budak. Akan menjadi pembela yang kuat. Suku Dan itu akan menjadi pembela yang kuat bagi bangsanya di dalam memperjuangkan untuk mencapai perebutan tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan. Suku itu kecil, suku ini kecil, suku Dan itu kecil. Tetapi mereka akan ditakuti oleh bangsa-bangsa yang berusaha untuk menjajah. Yakub menyebut suku Dan ini sebagai ular di jalan. Ayat 17 tuh. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Untuk mengadakan teror. Melukai lawan secara mematikan dan cepat. Dan suku ini adalah merupakan musuh yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Nanti dia akan menduduki wilayah utara, paling utara itu dari Israel. Mereka akan mencolok dalam hal-hal yang sifatnya itu memperebutkan wilayah dan tanah perjanjian itu. Itu suku Dan. Dinubuatkan oleh Yakub ayahnya. Berikutnya adalah suku Gad. Suku Gad ini adalah anak pertama dari budak perempuan Lea, namanya Zilpa. Bilha tadi budak perempuan Lea. Nah, Gad ini adalah anak putra pertama dari budaknya Lea, namanya Zilpa. Yakub yang sudah tua itu mengetahui bahwa
semangat suka berperang dan berani hampir sama dengan suku Dan ini terdapat juga di dalam pribadi suku Gad. Jadi Dan dan Gad itu saudara, itu suku yang berani berperang. Yakub menubuatkan bahwa Gad akan memerlukan seluruh kecerdikannya, keberaniannya, kegigihannya di dalam bertempur. Sebab dia akan diganggu terus oleh suku-suku padang gurun yang menyerang. Banyak gerombolan-gerombolan di luar Israel yang ingin menyerang suku Israel, tapi berhadapan dengan suku Gad ini, saudara. Nah, setelah bangsa Israel menduduki wilayah Kanaan, suku Gad ditempatkan di sisi timur Sungai Yordan. Ini sebagai benteng atau tembok penghalang. Kalau ada musuh dari sisi timur, maka dia akan berhadapan dulu dengan suku Gad ini. Dinubuatkan di pasal 49 ayat 19 ini. Berikutnya adalah suku Asyer, ayat 20. Asyer adalah putra kedua Zilpa. Mempunyai nama yang berarti bahagia. Asyer itu artinya bahagia. Yakub melukiskan dia sebagai berada di tanah yang subur, di mana gandum dan anggur serta minyak akan dihasilkan dengan berkelimpahan. Suku ini terkenal dengan orang yang bisa membuat gandum dan anggur itu menjadi makanan yang lezat dan luar biasa. Itu gudangnya. Makanan lezat yang dihasilkan akan layak untuk meja makan raja. Bahkan nanti raja di luar Israel, yaitu Raja Tirus dan Sidon, itu menginginkan hasil gandum dan anggur dari suku Asyer ini. Dan ini nubuatan dari Yakub ayahnya. Ayat 21 menceritakan tentang suku Naftali. Naftali itu ibarat seperti rusa betina yang terlepas. Ini putra kedua dari Bilha. Akan menunjukkan kasih yang luar biasa terhadap kebebasan. Dia bagaikan rusa betina yang terlepas dari kandang. Menurut Yakub, suku Naftali ini akan melahirkan anak-anak yang cantik, indah, dan berani. Salah satu contoh ya, Barak, saudara. Karena keberaniannya akan menjadi salah satu teladan dari suku mereka ini. Ini Barak. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-5 ayat 18. Dikatakan suku Sebulon dan Naftali ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Nah, salah satunya itu adalah Barak yang bersama dengan Deborah mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka tidak segan-segan menghabisi musuh-musuhnya. Ini sangat dipuji oleh Deborah waktu mereka mengarahkan Barak. Saudara, saya mau katakan begini. Bahwa ketika Yakub ini sedang menubuatkan, ini tepat waktu dan posisi serta timingnya itu sangat matching sekali dengan apa yang dikatakan. Karena apa, saudara? Karena perkataan Yakub ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Perkataan dari Tuhan sendiri. Berikutnya, ini ayat yang paling dikasihi, saudara. Anak yang kasihi. Namanya siapa? Yusuf. Ayat yang ke-22 dari pasal yang ke-49. Yusuf itu diibaratkan sebagai pohon buah-buahan muda. Bisa juga diartikan sebagai mata air. Wajahnya itu wajah yang penuh kesejukan. Pantas saja ya saudara, istri Potifar itu tertarik ya. Karena memang, elok ya, elok. Ini putra pertama dari Rahel. Istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Menerima pujian tertinggi di antara saudara-saudaranya. Sebagai orang yang memiliki visi. Ingat waktu dia mengartikan mimpi ya, terhadap juru roti, juru minum, dan Fir'aun. Dia punya visi. Memiliki mimpi dan kekuatan moral spiritual
Dia merupakan teladan dari segala sesuatu yang baik bagi anak-anak Yakub. Kalau sudah belajar tentang perjanjian lama, menemukan satu nama ini, saudara akan mendapatkan sebuah contoh dan teladan bagaimana seorang anak muda memiliki visi dan moralitas yang luar biasa, yaitu Yusuf. Di dalam berbagai perannya sebagai putra Yakub, saudara, menjadi orang yang paling dikasihi bapaknya, tapi juga dibenci saudara-saudaranya, sampai dia harus menjadi budak, lalu dipercaya oleh Potifar, ya, lalu difitnah oleh istri Potifar, diangkat lagi oleh Fir'aun, menjadi orang yang terkenal di Mesir, memiliki karakter yang luar biasa. Awal sampai akhir hidupnya itu patut diteladani seorang Yusuf ini. Dia unggul dalam kesetiaan, tidak goyah terhadap kepercayaan kepada Allah. Yakub menyebut putra ini, Yusuf ini, sebagai pohon buah-buahan yang sangat indah dan nikmat untuk dikecap. Seperti mata air yang tidak pernah kekeringan. Selalu ada hal yang baik keluar dari Yusuf. Nah, ini paling istimewa. Ini anak paling istimewa. Saking istimewanya, anak Yusuf ini nanti Efraim dan Manasye yang pernah kita pelajari itu diangkat anak oleh Yakub. Ya, ini sebuah keistimewaan salah satu suku dari 12 suku Israel ini, yaitu Yusuf. Namanya mundur teratur, lalu ditampilkan kedua anaknya untuk diadopsi menjadi anak bagi Yakub. Dan yang terakhir adalah Benyamin, si bungsu dari 12 anak ini. Dia adalah anak kedua dari Rahel. Dilukiskan sebagai serigala yang galak dan berbahaya, yang bisa mengakibatkan kerusakan besar. Serigala itu kalau berjalan itu dengan tekun dan diam-diam. Sabar untuk menerkam musuh-musuhnya. Nah, kira-kira Benyamin itu seperti itu. Ya. Dia bisa menyusup ke tengah-tengah kawanan domba dan membawa rampasannya. Gitu. Makanya dikatakan suku Benyamin itu kuat dalam berperang, tidak takut, berani mempertaruhkan nyawa. Sebagai contoh siapa, saudara? Kalau sudah belajar nanti ya, di kitab-kitab berikutnya, apalagi Samuel, di situ ada kata Ehud, ada Saul, ada Yonatan. Mereka adalah keturunan suku Benyamin yang memberikan bukti tentang kekuatan mereka sewaktu berperang. Suku ini sangat terkenal sebagai ahli panah dan ketapel. Ini, saudara. Jadi jangan heran kalau saudara dengar kata Saul dan Yonatan yang tidak pernah takut berperang. Nah, dari suku Benyamin ini. Nah, dari apa yang sudah disampaikan dari si sulung Ruben sampai dengan si bungsu Benyamin ini, saudara, Yakub memperkatakan sebuah nubuatan yang pasti akan terjadi. Setelah dia menyampaikan nubuatan di ayat 29 ya, sampai dengan ayat yang ke-33. Yakub mengakhiri perkataannya dengan berkat. Lalu dia berkata, ingat ya, nanti kalau aku sudah mati, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku yang ada di dalam gua. Itu gua Mahpela nanti, saudara. Yang telah dibeli oleh Abraham dari Efron. Dia minta supaya dia dipersatukan dengan orang-orang pendahulunya. Di situ ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Ribka, ada Lea. Ya. Kecuali Rahel. Kalau Rahel dikubur di tepi jalan di Bethlehem. Tapi Yakub pengen dikumpulkan dengan orang-orang pendahulunya. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana pergumulan kehidupan Yakub dengan luar biasa pengalaman hidupnya. Udah makan asam garam yang banyak sekali. Diturunkan kepada anak-anaknya. Saya percaya warisan iman Yakub
nurun ke anak-anaknya. Memang tidak semua rata sih saudara. Yang menonjol, yang paling menonjol hanya Yusuf. Yang lain memang mendapatkan bagian-bagian, tapi Yusuflah yang paling utama. Dari sini kita bisa melihat seluruh kehidupan patriark Israel yang pernah kita pelajari dari Kejadian 1 sampai 50 ini. Abraham, Ishak dan Yakub adalah bapak bangsa dari terbentuknya sebuah negara atau kerajaan yang namanya Israel. Pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Mari wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Kenali setiap pribadi anak-anak kita. Seperti Yakub mengenali 12 anaknya itu. Bahkan dia mengenali 2 cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Tugas seorang ayah atau orang tua adalah mengenali anak-anaknya dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang memelihara mereka. Dengan demikian, kita akan disebut sebagai orang tua yang mampu membawa anak kita untuk takut akan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di Kejadian pasal 49. Bagaimana teladan iman dari Yakub diturunkan kepada anak-anaknya. Yakub sangat mengerti, memahami karakter anaknya satu persatu. Sehingga dia mampu menurunkan berkat sesuai dengan pemahamannya. Yang diilhami dan terterangi oleh Roh Kudus. Kami belajar Tuhan, supaya kami mengenali anak-anak kami, keturunan kami, generasi berikutnya dari kami. Supaya kami juga bisa menurunkan berkat atau warisan iman kepada mereka. Roh Kudus terangi hati kami, khususnya kepada orang-orang tua. Supaya mereka boleh mengenal anak-anak mereka. Dan mewariskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya kami semakin mengenal Tuhan. Kesehatan kami, perlindungan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kami dan anak domba. Menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.